Hari ini saya akan menceritakan kembali cerita yang berjudul Kemana Balon Itu Pergi. Nah, cerita ini ditulis oleh Wati Idio. Cerita ini dimulai di siang hari. Seekor burung pipit bernama Ciki melihat anak-anak sedang merayakan pesta ulang tahun. Di saat acara ini sedang berjalan, satu balon dari acara ulang tahun tersebut terbang. Nah, Ciki melihat balon tersebut dan bertanya, "Kemana balon itu pergi?" Lalu Ciki terbang dan mengikuti balon tersebut. Semakin tinggi balon tersebut terbang. Lalu lama-kelamaan balon tersebut mengecil. Lalu terbang lebih rendah. Lalu Ciki bertanya lagi, "Kemana balon itu pergi?" Nah, Ciki terbang mengikuti balon tersebut. Dan ternyata balon tersebut jatuh ke dalam sungai. Nah, di dalam sungai tersebut terdapat satu ekor bebek. Lalu bebek itu hendak memakan balon tersebut. Ciki berkata kepada bebek tersebut, "Jangan memakan balon tersebut, nanti kamu perut sakit." Lalu Ciki terbang dan mengambil balon tersebut. Ciki membawa balon tersebut jauh dari sungai. Lalu Ciki bingung, dia harus buang balon ini kemana. Lalu Ciki ingat bahwa Ciki harus membuang balon tersebut di tempat sampah. Lalu Ciki pergi ke tempat sampah dan membuang balon tersebut. Ciki merasa lega karena balon tersebut sudah dibuangnya ke tempat sampah. Dan Ciki berharap jangan ada balon lagi yang terlepas. Karena balon adalah sampah non-organik yang tidak boleh dimakan oleh hewan. Terima kasih. Hai, hari ini saya akan menceritakan kembali kepada kamu cerita yang berjudul Jangan Salah Buang Lagi Dong. Nah, cerita ini ditulis oleh Neti Nurmayati. Cerita ini dimulai dengan sebuah tong sampah yang berada di taman. Tong sampah tersebut berkata bahwa dia sangat senang berada di taman tersebut. Nah, suatu ketika dia melihat anak-anak yang hendak membuang sampah. Dia bertanya dalam hatinya, apakah anak-anak tersebut sudah tahu membedakan sampah? Dan ternyata mereka belum tahu membedakan sampah. Mereka membuang sampah organik di tempat anorganik dan sampah anorganik di tempat organik. Dan ketika truk sampah datang, ia melihat bahwa sampah itu tidak sesuai pada tempatnya. Lalu ia tidak jadi mengangkut sampah tersebut. Akhirnya sampah tersebut ditumpuk dan menjadi lama-kelamaan menyebabkan bau yang tidak sedap. Dan bau yang tidak sedap itu membuat pengunjung tidak ingin datang ke taman tersebut. Lalu tong sampah itu menjadi sedih. Tetapi pada suatu hari, truk sampah tersebut datang kembali dan mengangkut sampah-sampah tersebut dari tong sampah tersebut. Nah, kemudian truk sampah tersebut juga memberikan sosialisasi kepada anak-anak bagaimana membedakan sampah organik dan anorganik. Nah, akhirnya anak-anak pun mengerti bagaimana membedakan sampah organik dan anorganik. Akhirnya mereka membuang sampah pada tempatnya dan akhirnya taman tersebut menjadi ramai lagi. Sekian cerita saya, terima kasih. Hai, jadi hari ini saya akan menceritakan kembali kepada kamu cerita yang berjudul Tari Si Bunga Matahari. Cerita ini ditulis oleh Yersita. Nah, cerita ini dimulai di suatu taman. Nah, di suatu taman itu hiduplah sebuah bunga melati yang bernama Mela. Dan di taman yang sama hiduplah sebuah bunga matahari yang bernama Tari. Tari dan Mela merupakan sahabat yang sangat akrab. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Kadang mereka bisa ketawa sampai terbahak-bahak. Tetapi Tari sering membuat Mela merasa sendirian karena Tari sering menunjukkan sikapnya yang membuat Mela merasa bahwa Tari sedang marah kepadanya. Tari sering tidak menghiraukan Mela sama sekali. Mela menjadi sedih. Lalu ia memutuskan untuk memperhatikan Tari selama seminggu. Bagaimana gerak-gerik Tari dari pagi hingga malam. Setelah seminggu memperhatikan gerak-gerik Tari, akhirnya Mela mengerti bahwa Tari bukan marah kepadanya, tetapi Tari hanya mengikuti arah matahari. Saat pagi hari,
Tari menghadap ke timur, mengikuti arah matahari terbit, lalu berpindah menghadap ke barat saat sore hari ketika matahari terbenam. Lalu pada malam hari, tari tertunduk seperti tertidur. Dan begitu setiap harinya, sehingga Mela merasa senang dan tidak cemas lagi, karena ia mengetahui bahwa tari bukan marah kepadanya, tetapi tari hanya mengikuti arah matahari. Sekian dari cerita saya, terima kasih. Hai, jadi hari ini saya akan menceritakan kembali kepada kamu cerita yang berjudul Rumah Dian Terang Sekali. Cerita ini ditulis oleh I Gusti Mader Wiguna. Nah, cerita ini dimulai di hari Sabtu pagi. Kak Yoga sedang mengeluarkan kerdus-kerdus. Lalu dari kerdus tersebut, Kak Yoga mengeluarkan satu kertas hitam, beberapa kabel dan juga bola lampu. Dian yang melihat Kak Yoga bekerja, akhirnya mendekat dan bertanya, apa yang sedang Kak Yoga lakukan? Kak Yoga pun mengeluarkan kertas dan menjelaskan kepada dia bahwa ini adalah panel surya. Panel surya dapat digunakan untuk menghidupkan lampu. Tetapi sebelum dapat digunakan, panel surya ini harus disinari matahari selama 9 jam. Setelah disinari matahari selama 9 jam, panel surya ini dapat menghidupkan lampu selama 5 jam. Setelah merakitnya, Kak Yoga pun keluar dan ingin menjemur panel surya itu di bawah matahari. Tetapi tiba-tiba hujan pun turun. Dian merasa sedih karena ia sudah sangat penasaran bagaimana panel surya ini dapat menghidupkan lampu. Tapi keesokan harinya matahari pun keluar. Akhirnya Kak Yoga pun keluar dan menjemur panel surya tersebut di bawah matahari. Setelah 9 jam panel surya tersebut dijemur di bawah matahari, akhirnya dapat digunakan. Nah, pada malam hari ketika listrik mati, hanya rumah Dian yang terang karena menggunakan panel surya tersebut. Semua warga pun datang dan belajar bersama di rumah Dian. Sekian ceritanya, terima kasih. Hai, hari ini saya akan menceritakan kepada kamu cerita yang berjudul Pantai Untuk Semua. Nah, cerita ini ditulis oleh Sarah Fauzia. Cerita ini dimulai dari sebuah mobil yang berhenti di depan rumah Bia. Bia pun bingung siapa yang datang ke rumahnya, dan ternyata yang turun dari mobil tersebut adalah Kai. Nah, itu adalah kali pertamanya Kai datang ke rumah Bia. Terakhir mereka bertemu di rumah nenek. Lalu Bia bertanya kepada Kai, "Kamu ingin minum apa?" Lalu Kai menjawab dengan malu, "Air putih saja." Lalu Bia pergi ke dapur dan hendak mengambilkan air putih untuk Kai. Lalu Kai mengikuti Bia dari belakang. Kai ingin memastikan bagaimana Bia dapat mengambilkan air minum untuknya. Lalu sesampainya mereka di dalam dapur, ternyata perabotan rumah sudah disimpan di tempat yang rendah agar dapat dijangkau oleh Bia. Lalu Bia mengambilkan air untuk Kai. Saat Kai sedang minum air, Bia bertanya kepada Kai, "Apakah kamu ingin melihat sunset di pantai?" Lalu Kai mengangguk pelan. Setelah minum, Bia lalu mengambil sebuah lipatan kayu di bawah meja dan menyimpannya di belakang kursi rodanya. Lalu mereka berdua berjalan ke pantai. Saat dalam perjalanan, matahari seperti sudah mau tenggelam. Lalu Bia bertanya kepada Kai, "Apakah kamu bisa berlari dengan cepat?" Kai mengangguk ragu, karena ia menganggap bahwa Bia tidak bisa mendayung kursi rodanya dengan cepat. Kemudian Bia pun mendayung kursi rodanya dengan cepat. Kai pun terkejut, bisa ya secepat itu Bia mendayung kursi rodanya. Dan mereka pun tiba di pantai dengan cepat dan menikmati sunset di sore itu. Sekian dari cerita saya, terima kasih.